Pemirsa, isu kedekatan artis Lola Amaria dengan sutradara muda Arya Kusumadewa memang bukan saat ini saja terdengar gaungnya. Sejak lama pasangan ini dikabarkan memang sudah berpacaran, bahkan disebut-sebut mereka pernah tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan. Tapi ketika berita itu merebak, baik Lola maupun Arya selalu membantahnya mentah-mentah. Saat itu mereka mengaku hubungan yang dijalin tidak lebih dari sekedar hubungan kerja. Lola sebagai artis dan produser, sedangkan Ini yang paling agak dianggap sama orang, ya tahu apa sih lu? Nggak bakal mampu deh lu. Jangan pun orang yang yang jauh, yang deket juga begitu. Meyakinkan bahwa lu nggak bakal ada apa-apanya dan nggak bakal berhasil. Dan itu saya udah diponis langsung. Ada beberapa teman-teman dekat saya yang dekat itu. Nggak bakalan, percuma lu bikin. Percuma lu jalan. Jadi nggak usah dah. Lu udah diem aja dah, main aja dah. Jangan neko-neko gitu kira-kira. Ya tapi apapun alasannya, saya pikir jangan pun bicara masalah dunia. Jangan pun bicara masalah usaha. Nyawa saya aja kalau besok atau lusa mau dicabut saya nggak tahu. Apalagi yang namanya hubungannya ini kaitannya usaha. Intinya manusia, saya cuma berusaha. Segala sesuatunya kita kembalikan lagi. Dia yang menentukan. saat ini Mandra menjadi orang nomor 1 di Viandra Production. Rumah produksi miliknya yang dibuat setelah ia cukup yakin terjun di industri sinetron tanah air. Kita akui bersama, dari sejumlah produksi sinetron keluaran rumah produksi Mandra itu, beberapa di antaranya cukup sukses di pasaran. Hal ini semua tentu tidak terlepas dari cara Mandra memimpin perusahaan miliknya itu. Sebenarnya apa yang memicu Mandra untuk berusaha maju, padahal secara pendidikan, ia tidak mengantungi pengalaman akademis dalam memimpin sebuah perusahaan. Karena saya punya nawa itu ya, saya punya komitmen. Bukan dalam arti orang nggak pendidikan itu jangan dianggap nol semua. Jadi apapun alasannya tergantung kita juga. Biar lu sekolahnya tinggi banget tapi jungkir balik, kalau kagak dipakai tuh otak percuma aja. Apalagi dibawanya dengan emosi dan egois. Apapun alasannya manusia nggak bisa hidup sendiri. Butuh kekompakan. Jadi segala sesuatunya juga tanpa kawan juga kita nggak bisa punya apa-apa. Keberhasilan Mandra sudah barang tentu tidak terlepas dari campur tangan Rano Karno. Dari tangan dingin Rano Karnola, Mandra berhasil dikenal orang banyak ketika ia dipercayakan Rano memerankan pemuda Betawi yang lugu dan naif di sinetron Sidul Anak Sekolahan. Terhadap kesuksesan Mandra, lalu bagaimana Rano Karno mengomentarinya? Semua rezeki itu Allah yang mengatur. Namun bukan berarti tidak harus bekerja keras, harus bekerja keras. Mandra ini punya karakter orang yang sangat bisa bekerja keras, gitu kan? Kemudian ditunjang dengan manajemen yang baik dan tentu saja kepercayaan orang, maka dia bisa memanfaatkan situasi itu. Orang bilang Mandra besar karena aku, tidak juga. Mandra besar karena memang dia punya kemampuan untuk besar. Kita tunjang rame-rame, menjadilah dia besar. Ya dalam arti kata, kalau mungkin pada waktu itu dia tidak terlibat Sidul, mungkin orang nggak tahu siapa dia. Nah, dia bisa memanfaatkan ini bukan yang negatif, positif. Dia bisa memberikan kepercayaan kepada orang. Apakah dengan kesuksesan Mandra saat ini Rano merasa tersaingi? Aku orang yang tidak seperti itu. Kalau barangkali akan merasa tersaingi, mungkin aku dijegal dari awal. Ini enggak. Sampai sekarang peralatan sebagian peralatan kita yang backup. Karena aku sendiri sadar kan nggak bisa aku tahan-tahan orang. Kedekatan artis Lola Amaria dengan sutradara Arya Kusumadewa ternyata masih tetap menghembuskan sensasi-sensasi baru. Setelah diberitakan berpacaran dan tinggal serumah, kini dua selebriti itu dikabarkan telah menikah diam-diam. Kabarnya mereka melangsungkan perkawinan di Pelabuhan Ratu beberapa pekan lalu. Pemirsa, isu kedekatan artis Lola Amaria dengan sutradara muda Arya Kusumadewa memang bukan saat ini saja terdengar gaungnya. Sejak lama pasangan ini dikabarkan memang sudah berpacaran, bahkan disebut-sebut mereka pernah tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan. Tapi ketika berita itu merebak, baik Lola maupun Arya selalu membantahnya mentah-mentah. Saat itu mereka mengaku hubungan yang dijalin tidak lebih dari sekedar hubungan kerja. Lola sebagai artis dan produser, sedangkan Arya sebagai sutradaranya. Ketika gosip tersebut meredup, Lola dan Arya kembali harus menerima gosip yang lain. Kali ini tidak tanggung-tanggung gosipnya.
Mereka dikabarkan sudah menikah diam-diam di daerah Pelabuhan Ratu, Jawa Barat beberapa minggu lalu. Tentang kebenaran berita ini, berikut Lola Amaria memberikan klarifikasinya. Kalau dibilang menikah, terus terang jujur saya belum menikah dan tidak ada pernikahan antara saya dengan Arya. Tapi kalau deket, kita emang deket. Karena kita bikin film bareng, saya produser, dia sutradara, kemudian lagi sampai sekarang kita masih melakukan editing dan itu juga harus ada kontrol. Terus ya filmnya belum selesai, masih terus ketemu lah, masih terus berhubungan. Jika Lola membantah soal pernikahannya itu, lantas mengapa Lola dan Arya pergi ke Pelabuhan Ratu yang kabarnya di sanalah mereka melangsungkan pernikahan? Kita memang syuting di Pelabuhan Ratu 2 minggu pertama dan seminggu terakhir. Jadi syuting film Novel Tanpa Huruf R dan semua juga tahu ada kru di sana, ada pemain di sana. Jadi kalau dibilang saya melakukan pernikahan di Pelabuhan Ratu, itu buat saya ya gosip banget. Jika itu hanya gosip, lalu bagaimana dengan kabar yang menyebutkan Lola dan Arya memang sudah sejak lama tinggal serumah? Saya belum serumah. Mungkin kalau saya sering main ke tempatnya Arya atau Arya sering main ke tempat saya itu memang iya. Tapi kalau kita serumah itu belum. Lantas kalau begitu bagaimana hubungan Lola dengan Arya yang sebenarnya? Anggapan orang mau bilang saya pacaran ya terserah. Yang penting saya belum pernah menikah, mungkin saya dekat sama Arya. Kira-kira apakah Lola tahu tentang munculnya gosip ini? Itu udah bagian dari resiko kalau masuk ke ruang publik. Jadi mau digosipin apapun, ya. Itu udah bagian kecil dari apa yang kita perbuat. Tapi so far so good, aku gak ngerasa terganggu banget. Untuk mendapatkan keseimbangan, Cek dan Dicek berusaha mewawancarai Arya Kusumadewa. Tapi tanpa alasan yang jelas, Arya selalu menolak untuk diwawancarai tim Cek dan Dicek. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Pemirsa, beginilah suasana keceriaan acara ulang tahun Datuk Hakim Tantowi dan istrinya Yusri Fatma Hakim yang jatuh bersamaan pada hari Sabtu lalu. Jauh dari kebisingan kota, Datuk Hakim dan istri sengaja menggelar acara ulang tahunnya yang ke-56 di vilanya yang sejuk di kawasan Puncak Pas, Jawa Barat. Dalam acara ulang tahunnya itu, Datuk dan Yusri sepakat menggelar pesta taman dengan tema koboi. Alasannya, tema seperti ini bersifat fleksibel dan mudah diterima berbagai kalangan. Hal ini bisa dilihat dari cara berpakaian para tamu undangan, baik dari kalangan artis, pengusaha maupun pejabat, termasuk para pelayannya, sama-sama memakai baju flanel kotak-kotak, celana jeans, topi, dan scarf di leher. Saya sengaja ngadakan pesta di taman, tapi di taman jangan kita itu jor-joran pakaian mewah gitu. Satu saja koboi. Jeans Jadi udah oke. jangan tambah belel jeansnya, tambah kelihatannya itu lebih gengsi ya, lebih style gitu. Gaya gitu. Ulang tahun Datuk Hakim dan sang istri jatuh dalam waktu yang berbarengan, yaitu mereka sama-sama lahir pada tanggal 18 Januari 1957. Apakah dengan samanya waktu kelahiran itu mereka selalu memiliki kesamaan dalam segala hal? Banyak yang sama, tapi banyak sekali yang berbeda. Lain di tanggal 18 Januari itu kan udah deket ke Aquarius ya, kalau orang lihat bintang. Kalau Pak Hakim kalau saya lihat kayaknya lebih ke arah Aquarius, kalau saya lebih ke arah Capricorn, tapi kadang-kadang sama-sama Capricornnya keluar gitu. Jadi ya saya kira tiap manusia juga ada sama ada bedanya juga begitu. Ya, kita justru di dalam perbedaan itu kita mencari persamaan. Karena kita tahu bahwa kita itu satu dan tanggal dan bulannya dan harinya, sehingga kita merasakan let's we do some everything dalam kebersamaan. Saya itu kami dari mulai sebelum kawin bekerja bersama terus sampai punya anak, sampai hari ini kami berusaha masih bersama gitu. Pemirsa, setelah ditinggal pergi dua rekannya, almarhum Kasino dan Dono, Indro Warkop akhirnya memutuskan untuk pergi haji pada musim tahun ini. Bersama sang istri Nita, rencananya Indro akan terbang ke Tanah Suci Mekah tanggal 31 Januari mendatang. Rencana Indro menunaikan rukun Islam kelima ini tentu bukan aksi ikut-ikutan atau latah, karena banyaknya artis yang pergi haji.
Apakah dengan menunaikan ibadah haji ini Indro akan membuat semacam perubahan dalam dirinya sendiri? Saya nggak bisa menjanjikan, saya nggak bisa. Tapi gini loh, kalau toh itu ada perubahan, biarkan itu perubahan karena Allah gitu. Biarkan saya tergerak karena Allah, bukan hal-hal yang dicari-cari saya sendiri gitu ya. Karena mudah-mudahan saya nggak akan menjadi orang yang munafik. Hanya cuman sekedar yang seperti itu, tapi di belakang itu saya lebih dari yang cuma digambar itu gitu ya.